Salam kasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, memang hidup kita di dunia ini Tuhan tidak tentukan untuk selamanya. Siapapun harus meninggalkan dunia ini pada waktunya. Masing-masing ada gilirannya. Dan dunia ini fana, tidak kekal. Itu sebabnya kita lihat semakin rusak. Dalam pandangan kita yang dekat sekali, ya, hutan-hutan semakin rusak, tanah-tanah digarap semuanya. Kalau mereka yang memiliki ilmu yang tinggi dalam penyelidikannya, ya semua sudah semakin merusak. Bahkan juga tatanan dunia ini sudah mulai semakin tidak sama. Es yang di kutub sudah semakin mencair, sehingga bisa saja sewaktu-waktu terjadi banjir besar di bumi, menyulitkan manusia. Ekosistem dunia semakin tidak beraturan. Jadi kita semakin memperhatikan semua menuju kepada fana, kebinasaan. Adam dan Hawa, yang mereka sampai ke air bah itu masih bisa berumur hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun, 969. Jadi kurang 31, bisa 1000 tahun. Hanya bagi kita, kalau kita semua menang, ada juga nanti 1000 tahun di bumi. Benar-benar di bumi, belum ke surga. Itu ada. Sesudah air bah, umur manusia tinggal 120. Dan kalau sekarang, bila tidak sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan, 60, 70, bahkan sebelum mencapai ke situ sudah terlalu banyak yang meninggalkan dunia ini. Saudara-saudaraku yang sangat kita perhatikan, kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, siapakah yang akan menjemput kita? Lazarus yang berkenan kepada Tuhan disambut oleh malaikat. Malaikat Tuhan dibawa ke Firdaus atau pangkuan Abraham. Tapi orang kaya itu langsung masuk ke alam maut. Disitulah dia menderita. Tapi bagi kita ada berkat yang sangat besar, berkat yang luar biasa. Saudara-saudaraku, itulah kalau kita beribadah dengan benar. Di rumah Tuhan itu luar biasa banyaknya berkat. Amin. Itu sebabnya saya masih akan tetap mengajak kita memperhatikan ini. Mazmur 84 mulai ayat 1.
ada baiknya kita mau baca bergantian ya. Sangat indah saudaraku firman Tuhan. Saya baca ayat 1, saudara secara serentak ayat 2, selanjutnya kita sampai 13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan guru di dalam mendapat sebuah rumah, dan guru mayang-mayang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berusaha mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah jejak orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bersama kita, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Saudaraku, berkat Allah sangat banyak kalau kita ada di rumah Tuhan. Ya, itu sebabnya bangsa Israel Allah suruh beribadah sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Itu sudah diberikan oleh Tuhan firman supaya sungguh-sungguh beribadah sehingga mendapat anugerah berkat yang besar. Sebelum kita menghadap Tuhan dalam menghadap yang terakhir, ataupun sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi ini, sudah ada ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Karena di rumah Tuhan sudah barang tentu yang beribadah. Karena di rumah Tuhan itu banyak hal di mana anak-anak Tuhan berhimpun. Perhimpunan yang terutama adalah di Bait Allah. Setan juga bisa datang. Dalam apa yang kita sudah sering baca ini, Mazmur 84 ini, burung-burung pipit itu pemakan benih. Dan dalam Injil Matius 13 itu disebut juga si jahat, roh jahat. Tapi di mesbah Tuhan masih dapat pemelihara. Jadi saudara-saudaraku, kalaupun dunia ini fana, semua akan meninggalkannya. Baik secara meninggal dunia ataupun siap bagi hari kedatangan Yesus diubah. Itu tergantung anugerah Tuhan. Tapi kalau kita imani juga, kita juga
yakin Tuhan juga bisa mendengar doa kita. Tadi di dalam ayat 9 kita sudah baca, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Jadi tergantung ibadah kita, iman kita, doa kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita melayani Dia, di situ saudara-saudaraku. Tapi kalau kita benar-benar beribadah di rumah Tuhan, luar biasa segala berkat. Disitulah gudang berkat yang Tuhan adakan. Itu sebabnya siapapun kita, mari sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, sampai pun anak-anak. Saya sudah juga mengalami ini, walaupun saya tidak terlalu hebat, tidak terlalu kaya, tidak terlalu terkenal, yaitu urusan Tuhan, bukan itu. Tapi mulai saya sekitar, ya saya lahir tahun 46, tahun 65 saya merindukan Tuhan, yang merindukan Tuhan. Kalau 46 sampai 65 19 ya. Dan itu sampai sekarang sudah, puji Tuhan, gak berubah. Kiranya Tuhan tolong saya sampai berapapun hari yang Tuhan masih berikan bagi saya, tetap beribadah kepada Tuhan. Saya boleh ya saksikan semua hari-hari sesudah 1965 sampai saat ini, Tuhan kuatkan saya tetap beribadah, melayani Tuhan di rumah Tuhan, dan semua hanya pemeliharaan Tuhan. Semua, apapun hidup saya hanya karena Tuhan. Ya, saya kalau bersaksi sedikit, karena arahnya juga ada ke situ, tidak apa-apa. Tahun 65 saya rindu, karena saya lihat di mata sendiri begitu banyaknya manusia-manusia yang mati terbunuh saat G30S. Saya bukan orang politik, saya belum mengerti ke situ-situ, nggak ada, saya nggak ikut-ikut itu semua. Cuma itu di mata saya. Hanya saya sudah tidak dengan orang tua lagi, ada sekitar 3-4 tahun lah, sudah merantau lah begitu. Tapi saya pikir begini, ya saya sudah mengalami merantau begini. Dulu rasanya kalau satu hari itu rasanya lama sekali, nggak seperti sekarang. Satu hari itu kok rasanya sebentar aja udah sore, pagi udah malam, pagi udah malam. Kalau dulu rasanya lama. Jadi kalau setahun itu lamanya kayak begitu berbeda. Soalnya sekarang ini terlalu banyak kesibukan orang. Orang sekarang cuma belum kemana-mana, cuma lihat handphone aja udah malam kan. Pagi, ya malam udah malam. Lah aku belum kemana-mana. Lah cuma lihat handphone, lah satu malam, satu hari sampai sudah malam. Jadi sekarang ini sepertinya waktu juga jadi kayak cepat aja udah sekarang ini. Gak tahu kalau saudara-saudara, kalau pengalaman pandangan saya begitu. Ya, ini saudara-saudara. Jadi sesudah saya ambil kesimpulan, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Bagaimana saya mau cari Tuhan? Bagaimana saya mau beribadah kepada-Mu? Nah, saya tidak ada gereja, saya tidak di rumah famili, saya tidak di rumah orang tua. Tapi ya kalau ada kerinduan pasti Tuhan buka jalan. Ya, bagaimana caranya? Ada saja. Ada orang nyari supir.
Kok saya yang harus ditunjuk? Ya saya senang sekali karena saya mau ingin baik, gak mau berbuat jahat. Nah rupanya yang manggil saya itu pendeta. Itu pun pendeta ketua wilayahnya Sumatera Utara. Jadi saya cuma langsung antar dia kemana-mana. Ini yang saya cari. Jadi saya mulai saat itu beribadah terus. Ya, dan sampai saat ini saya rasa gak ada ibadah-ibadah yang sudah kita tetapkan tidak saya ikut. Ya, kalaupun seandainya seperti begini minggu, kalau memang lagi di luar, lagi beritakan Injil keluar, kalau itu ada. Tapi itu pun tetap ibadah di sana malah lebih banyak. Di sini cuma minggunya, kan di sana bisa saja Jumat, Sabtu, Minggu ibadah, baru pulang. Nah, jadi sepanjang itu sampai sekarang saya boleh ya katakan saya tidak pernah bolos dari tahun 65. Sudah berapa tahun sampai sekarang ini? Ini sudah. Dan saya rasakan kemurahan Tuhan. Mulai sejak itu semua seperti perjalanan Abraham, yang penting ikut Tuhan. Semuanya Tuhan yang atur. Tidak lagi rancangan saya, semua Tuhan yang pimpin. Saya menikah, Tuhan yang pimpin. Bukan dinikahkan orang tua saya. Makanya kalau saya bersaksi, mulai sejak dari SMP itu saya tinggalkan rumah. Kan saya istilahnya merantau. Tahun 65 itu saya mulai rindu cari Tuhan, Tuhan buka jalan sampai sekarang. Jadi boleh saya katakan, habis SMP 1 rupiah pun saya tidak minta lagi dari orang tua saya. Saya menikah sudah bawa anak 1, baru mama saya ketemu saya. Dia juga kaget seperti tadi kesaksian tadi. Cuma saya belum sampai 30 tahun. Mungkin adalah sekitar 20 lebih tahun. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak 1. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi saya bersaksi itu sebenarnya bukan bohong-bohong, memang begitu. Ya sesudah saya dengan istri saya, mana mau kami ini minta-minta dari siapapun. Ya, malah saya sengaja mau ke Sumatera bawa dia supaya dia nanti kalau kami kesulitan dalam pelayanan jangan sampai dia lari ke familinya. Makanya itu juga termasuk politik rohani saya. Saya bawa ke sana. Tapi ke Sumatera juga bukan ke rumah orang tua saya. Nah, jadi benar saudaraku, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan sudah membuktikan, saya sudah membuktikan kuasa Tuhan. Tuhan tolong. Dan sampai saat ini saudara-saudaraku, kalaupun sampai di Jakarta ini, wah luar biasa, dekat benar. Gak ada rumah, gak ada pelayanan, gak ada apa, kok pindah ke Jakarta ini. Anak 4. Coba, kami bukan modal kerja, bukan apa, hanya pelayanan. Tapi buktinya sampai sekarang ya Tuhan pelihara kami. Bahkan ya boleh bilang anak-anak semua sudah ya masing-masing lah sendiri-sendiri. Itulah saudara-saudaraku, kalau kita di rumah Tuhan segala gudang berkat ada. Amin. Terlebih sampai kepada hidup yang kekal, itu yang paling kita utamakan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tapi jangan salah dulu. Ini ziarah ini artinya apa?
Ini nggak ada ini hubungannya dengan kekuburan. Ini nggak ada hubungannya dengan orang mati. Ziarah itu artinya meningkat. Makanya kalau ini bahasa Batak, Ede Hananako. Nah, jadi nyanyian ziarah Ede Hananako. Nako, yaitu meningkat. Jadi artinya merindukan peningkatan rohani, peningkatan hubungan dalam Tuhan, peningkatan kekudusan, peningkatan kebaikan, peningkatan pelayanan. Itu namanya ziarah. Ziarah yang begini yang kita perlu. Kalau ke kuburan itu apa yang dapat? Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa. Orang mati nggak bisa memberkati. Boro-boro memberkati. Orang dia aja sudah jadi tanah. Kalau rohnya itu memberkati, enggak. Rohnya itu kalau nggak di hadirat Tuhan sudah di alam maut. Bagaimana memberkati? Jadi jangan minta berkat dari kuburan. Kalaupun nanti iblis dia datang memberkati, minta berkat. Datang iblis nanti. Bisa-bisa. Ya. Maka lucunya begini. Ada orang lama nggak punya anak. Ini maaf ini. Nah, jadi datang juga keluarganya. Ayo untuk seolah masuk tuh kuburan itu lamo. Nah, kebetulan pergi ke situ dia, cuci muka di situ. Nah, memang dia dapat anak. Terikat selamanya hatinya, percaya. Itu yang memberkati. Orang yang mati gak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itu sebabnya kalau lagi hidup, berbuatlah sebaik-baiknya. Kepada sesama, kepada orang tua. Kalau sudah mati, gak bisa. Manusia aja dihakimi atau nanti dapat upah, hidup kekal atau enggak, itu sesuai dengan perbuatannya waktu dalam hidupnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Karena kita semua, coba bantulah. Ayo. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi Tuhan menghitung kita semua. Siapapun manusia ini ditentukan masa hidupnya. Jadi jangan yakin orang mati bisa memberkati. Sering saya di pasu-pasu sumangot ni opui mahita. Opu mana? Orang untuk dia udah ditentukan sesuai dengan hidupnya. Nanti kalau ditambahin lagi, berarti firman Tuhan bohong dong. Jadi kita harus mengerti. Jangan yakin orang sudah mati. Makanya kadang-kadang kalau nggak benar-benar dalam Tuhan, dia sudah insinyur, doktor, bisa bodoh. Kenapa? Kalau kerohaniannya nggak mengerti. Datang dari Amerika, dia di sana terkenal, orang hebat memang. Tapi pulang ke Bonapasugi, dibuat lomok-lomok, makanlah semua situ. Nah, pasti diupung. Nah, jadi artinya untuk nenek dibikinlah di piring besar, opung mana mau, tapi ditaruh di atas lemari untuk opung. Biar di kamar itu opung makan. Mana ada dimakan. Tapi dia bilang begini, udah 2 jam udah dimakan opung ini, ngali-ngali.
Udah dingin katanya. Lah, apapun yang panas kalau sudah 2 jam pasti dingin lah. Tapi ini dokter begini. Gobloknya. Ya jadi goblok lah. Bagaimana enggak goblok? Sekolah apa dia? Kalau udah 2 jam masih bilang panas. Tidak ada itu bang. Kecuali kalau di termos. Kalau di termos adalah panas. Nah itulah saudara-saudaraku. Jadi segala berkat itu adalah kalau kita datang ke rumah Tuhan. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, saya mau tunjukkan bagi kita, kalau di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, Keluaran 23 ayat 25, tapi cepat-cepat ya. Nah, ayo. Bantu. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Jadi roti makanan, air minuman, dan menjauhkan segala penyakit. Itu jaminan kalau kita beribadah di rumah Tuhan. Makanya kalau kita sudah di rumah Tuhan, arahkan pandangan kepada Tuhan, dan kita harus benar-benar beribadah. Kerinduan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan untuk diberkati oleh Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ini Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini di sini maupun untuk hidup yang akan datang di surga. Ya. Ini saudara, supaya terhindar dari alam maut, supaya terhindar dari neraka, tapi untuk bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya, itu lewat ibadah. Itu sebabnya Daud juga, ya, di dalam Mazmur ini kita baca, ataupun pemazmur ini berkata, ya, ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya, jadi ini dari Bani Korah ya. Jadi bukan Mazmur Daud disebut di sini, tapi Mazmur Bani Korah. Saudara-saudaraku, apa pengalaman Korah ini? Kita sudah mendengar di dalam kitab, ya, bilangan itu, bahwa mereka sebenarnya adalah Korah ini yang melawan kepada Musa dalam penggembalaan, sehingga sampai mereka, ya, ditelan oleh bumi. Nah, ini masih ingat ya. Amalek, nenek moyang mereka adalah Esau. Amalek itu Tuhan suruh tumpas, karena mereka itu jangankan beribadah, hanya daerah mereka pun nanti dilewati nggak dibolehkan. Bangsa Israel mau ke tanah Kanaan dan dibolehkan. Artinya orang mau beribadah dengan baik dihalangi, jadi ditumpas. Tapi ini Bani Korah benar-benar sudah melawan. Tapi kalau mereka di rumah Tuhan, inilah mazmur mereka. Itu sebabnya lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada pengampunan yang besar, ada berkat jaminan jasmani, ada berkat jaminan sampai hidup yang kekal. Inilah di rumah Tuhan itu lengkap segala. Makanya kalau tidak beribadah itu belum mengerti. Tapi kalau sudah mengerti tidak beribadah, itu namanya apa? Ya, kalau nggak bandel, dekil, bodoh, gitu. Karena orang Kristen dua macam. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu, ya, 5 anak darah yang bijaksana, tapi 5 anak darah yang bodoh. Tapi kita nggak boleh termasuk yang bodoh. Yang bodoh itu nggak bersiap-siap, ibadah nggak bersiap-siap, semua nggak ada persiapannya. Jadi makanya kita harus siap-siap. Mau ibadah juga sudah siap-siap dari kemarin. Harus begitu, saudaraku. Nah, kalau boleh semua sudah tinggal drop, berangkat. Harus begitu. Ini udah mau masuk juga jam, baru mandi, baru apa? Bagaimana saudaraku diberkati oleh Tuhan? Tapi kalau udah benar-benar siap-siap, ya, sehingga disebutkan begini kan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini hancur karena benar-benar rindu. Wah, kalau muda-mudi rindu itu, waduh, apalagi kalau dia sudah benar-benar mencintai, ya, rindu. Harus lebih merindukan Tuhan dari cinta-cinta dunia ini. Haleluya. Inilah yang tertulis. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Beribadah, melayani Tuhan, benar-benar rindu. Saya tadi bersaksi mulai tahun 65 sekitar umur 19 sampai sekarang saya beribadah kepada Tuhan. Saya rasakan kebaikan Tuhan. Banyak sekali angkatan saya udah, ya, teman-teman sama pendeta juga udah begitu banyak sekali meninggal dari sekolah, dari sekolah Alkitab udah banyak sekali. Tapi sampai sekarang saya tetap mengalami hanya karena kebaikan Tuhan. Ini saudara-saudara, siapapun kita bisa mengalami kebaikan Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya. Ini di rumah Tuhan. Jadi beribadah dengan sungguh-sungguh. Di rumah Tuhan ada pengampunan yang dalam. Ya, yang lain itu sudah mengulang-ulang, tapi ini mari kita baca 1 Raja-Raja 1 ayat 50. Ini belum ini. Nah, jadi Mazmur ini kalau diulang-ulang, ya kalau belum habis bagaimana mau lewatin? Saya pikir susah untuk melewati, jadi terlalu banyak. Mari kita baca dulu. Ada yang mau baca, bantu? 1 Raja-Raja 1 Ayat yang 50. ya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Terus Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. Lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk,
Sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Ya, saudara-saudaraku, di dalam mezbah Tuhan itu merupakan pondasi dari segala berkat. Mezbah Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur itu sampai burung pipit, burung layang-layang, disitulah dia mendapat berkat di mezbah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, orang benar, orang baik, orang jahat kalau datang ke mezbah Tuhan, segala berkat boleh dia dapat. Ya. Berkat jasmani ini dia nggak usah bertobat. Tapi kalau berkat rohani sampai hidup yang kekal harus berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Keluar dari gelap kepada terang. Dan harus ada perbuatan. Nanti kita akan lanjut terus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi mezbah Tuhan itulah bukti kasih Allah yang pertama. Mezbah Tuhan. Apa yang ada di mezbah? Mezbah itu adalah korban. Bapa mengorbankan anaknya yang satu-satunya. Mezbah korban bagi Yesus. Yesus mengorbankan seluruhnya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 mulai, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia mengambil rupa manusia dan seorang hamba. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah saudara-saudaraku berkat yang sangat besar. Saya mau mengajak kita membaca dulu praktek daripada mezbah itu mulai dari Yesus memberitahu sengsaranya. Ya, habis itu dia di Getsemane bergumul, dan sesudah itu dia ditangkap, diadili sebagai penjahat, dan sesudah itu dia harus menderita dipaku sampai mati. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku, praktek daripada mezbahnya Yesus itu, kita mau baca Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi disejajarkan dengan penjahat. Kita kalau di tempat-tempat yang tidak baik, kalau umpamanya orang tua pasti berkata, di situ itu tempat yang tidak baik itu. Nah, begitu. Jadi Yesus sampai dibawa kepada tempat yang paling terkutuk, yaitu penyaliban itu. Bukit Tengkorak ini. Di situ dia disalibkan. Gak ada lagi harga dirinya. Semua sudah kosong. Tapi apa yang terjadi? Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Haleluya, saudaraku. Tidak ada sakit hati. Amin. Biar habis ludes rata kebenaran kita. Kebenaran kita baru apa? Kalau Yesus, kealahannya, kebenarannya, kekudusannya, semua apa yang tidak ada. Tapi dia tidak berkata, kamu jahat, aku benar. Justru yang jahat dapat berkat. Haleluya.
Kiranya kita juga boleh mendapat mesbah seperti Yesus. Karena di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu. Baca dulu ayat 5-nya, ayo. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita harus ada seperti itu. Amin, saudaraku. Ini kalau Kristen sudah mau menikah, kalau Kristen yang mau diberkati Tuhan, harus begini. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Amin. Seringkali belum apa-apa, udah ini lawan, berantem. Aduh, sedih. Kita udah lama jadi Kristen, jangan begitu lagi lah. Hendaklah dalam pikiranmu ada perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Firman ini sama orang apa sama kita? Yang mau sama saya bilang dulu sama saya. 1, 2, 3. Sama saya. Haleluya. Jadi mulai nanti nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang berantem. Wah. Udah semua nih, semua nah. Semua berdua dong bisa ada dong kucing, bisa ada dong K1 kucing K1, bisa ada yang K1 kucing. Unak semua biar dong kucing. Begitu ketemu, bung, wah, kata kucingnya. Tapi kalau kita, Bapa, ampunilah mereka yang bersalah itu. Harga diriku sudah habis, sudah rata. Saya ini ada di mana? Ada di tengah-tengah penjahat, di Gunung Juljuta, di situ ditempatkan. Tapi Yesus masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini kenapa hanya ada di dalam Injil Lukas? Karena Injil Lukas menunjukkan kemanusiaan Yesus. Jadi jangan nanti berkata begini, Yesus doi, dan awi, dan jol mai. Lah, disinilah 100% Yesus ditunjukkan kemanusiaannya. Dan yang menunjukkan kemanusiaan Yesus bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes, tapi Lukas, seorang dokter, tabib. Kemanusiaan Yesus benar-benar sama seperti kita, hanya dia tidak berdosa, hanya dia penuh pengampunan, berkat. Itu sebabnya di mezbah Tuhan itu burung pipit juga dapat berkat, burung layang-layang juga dapat berkat. Tidak langsung dikat. Main aja, lu yang ambil nang dongani, nang tu sih, bisa begitu. Tapi kalau kita sudah menerima firman pengajaran, mari ya, harus pengampunan yang sangat luas, sangat besar. Dunia ini sudah mau mengadakan makar ini, istilah sekarang. Ya, kalau kita baca ini tadi, kalau sekarang mungkin sudah tidak sempat lagi baca banyak ini. Nanti baca di rumah lah, saudaraku. Indah ini. Sebenarnya dunia ini, kalau kita baca mulai dari 24 sampai 27, mereka sudah ada nabi, sudah ada panglima perang di situ. Dia sudah benar-benar dijadikan raja. Jadi mengambil, tapi bukan dari kehendak Tuhan. Jadi ada juga di sini pelayan-pelayan, bahkan nabi Tuhan, tapi tidak mengambil memihak kepada Tuhan, tapi memihak kepada akunya manusia.
Makanya kita ini saudaraku mengasihi orang supaya yang jahat bertobat, tapi jangan memihak kepada orang yang jahat. Haleluya. Makanya sekarang lagi rame ini kan, memihak kepada orang yang macam-macam. Nanti ini ya bisa begitu saudaraku, dapat hukuman. Jadi ini ayat 24, Nathan berkata, ya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, yang mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar. Dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depan sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Joyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuhan. Jadi belum ada persetujuan Tuhan. Jangankan persetujuan Tuhan, persetujuan Raja Daud juga belum ada. Tapi Adonia ini sudah mengangkat diri. Ini saudaraku, sudah rame. Hidup Raja Adonia, kira-kira begitu saudaraku. Nanti Raja Daud umumkan bahwa yang menjadi raja itu adalah Raja Salomo. Nanti saudara boleh baca selanjutnya, ya. Tapi apa yang kita mau lihat di sini? Disinilah hebatnya mesbah Tuhan itu. Kiranya kita semua punya mesbah Tuhan. Ya. Adonia ini tidak dihukum, Adonia ini tidak dibunuh, tapi Raja Salomo berkata, lalu kata Salomo, jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. Enak saudara-saudaraku. Berarti kata lain gak dimarah-marahin. Kitanya ini loh, belum apa-apa ya teman kita, udah kita katakan kita marah-marahin. Jadi mulai sekarang mesbah kita mengikut mesbahnya Tuhan, penuh pengampunan. Itu sebabnya orang yang berdosa, roh-roh jahat yang digambarkan oleh burung pipit, boleh mendapat sarang di mesbah-mesbah Tuhan. Haleluya. Karena Yesus ada memiliki pengampunan yang sangat dalam. Ini saudaraku. Hanya yaitu tadi, harus kesatria, hidup benar. Jangan nanti kalau sudah datang di mesbah Tuhan, sampai kapanpun burung pipit tidak berubah. Itu artinya saudaraku, kalau datang di mesbah Tuhan, minta ampun, harus berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tadinya hidup dalam kegelapan, harus hidup dalam terang. Bahkan harus berkembang. Mesbah-mesbah itu di Bekasi saya sampaikan juga itu. Abraham begitu keluar dari Ur Kasdim mendirikan mesbah. Habis itu lagi mendirikan mesbah. Dan mesbah yang terakhir di mana? Mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Ini sudah mesbah kita harus meningkat sampai bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun. Dan kalau ini boleh terjadi, luar biasa berkat Tuhan. Kita anak-anak Abraham. Pangkuan Abraham disebutkan adalah Firdaus.
Haleluya. Semua orang percaya kepada Tuhan disebut anak-anak Abraham. Nanti kalau kita meningkat semua, saudaraku, banyak nanti yang jiwa yang bertambah karena Tuhan memberkati kita. Saya yakin ini mulai terjadi, saudaraku. Ya, karena Abraham itu disitulah ditetapkan, nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Mau kita baca dulu itu terakhir dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ya bolehlah. Dan ini adalah mezbah yang terakhir. Saya nggak sempat lagi buka-buka mezbah yang pertama, mezbah yang kedua. Nah, tapi ini mezbah yang terakhir. Dalam Kejadian pasal 22, Abraham disuruh untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Mereka pergi ke Gunung Moria dan disitulah Abraham mendirikan mezbah, dan itu namanya mezbah penurutan sampai kepada yang terberat sekalipun. Tapi dia dikuatkan oleh Tuhan, tidak melawan firman Tuhan. Haleluya, saudara. Kalau mau diberkati Tuhan, sejauh mana kita di sini? Itu. Mari saya baca mezbah ini dulu ya, yang terakhir ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Nah, selanjutnya ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, selanjutnya saudaraku nanti baca di rumah. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, itu mezbah mempersembahkan Ishak, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Inilah kalau kita ada mezbah-mezbah. Makanya Abraham punya mezbah, meningkat sampai kepada mezbah mempersembahkan Ishaknya. Kalau perjalanan rohani kita begini, oh luar biasa, saudaraku. Makanya jangan Kristen tidak ngerti apa-apa, asal-asalan, tak tahu yakin masuk surga. Mana ada begitu? Anak sekolah aja kalau nyontek-nyontek, nanti dia pun dapat sarjana, otaknya kosong, kerjanya nggak bisa ngapa-ngapain, nanti lama-lama tukang korupsi. Kalau di negara ini tukang korupsi semua nggak ada otaknya, karena dari sekolah nyontek-nyontek. Ya bagaimana, saudaraku? Jadi kalau mau sekolah belajarlah yang baik, gak usah pakai nyontek. Tuhan tolong kok. Haleluya. Jadi nanti berguna di mana-mana. Jadi kesaksian. Ya. 17. Maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Haleluya, saudaraku. Luar biasa berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua hambanya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba, dekat dengan mezbah Tuhan terus menerus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya lebih baik satu hari di pelataran rumahmu daripada 1000 hari di luar itu. Rindukanlah beribadah dengan benar sampai penurutan firman Tuhan, tidak mempertahankan apapun. Haleluya. Jangan berkata aku yang benar, kamu yang salah, aku yang tukang cari duit, kamu cuma tukang tidur.
Ya jangan tukang tidur dong, yang tukang tidur ya. Kalau nggak bisa nyari duit ya udah cuci piring kayak apa kayak ada persamaan lah. Ya harus ngerti. Aku nggak bisa nyari duit, ya udahlah. Aku sapu lah apalah. Saya biar di rumah orang saudara, biar aku pendeta, mau saya nyapu. Cuma kalau pas dilihat saya nggak mau. Tapi kalau nggak dilihat semua piringnya aku bersihin semuanya. Jadi kalau saya di rumah orang disenangi juga saudara. Karena apa? Kita bukan sampah yang kotor, tapi kita membuang sampah. Kita membersihkan yang kotor saudaraku. Jadi kita berguna. Setiap yang berguna pasti akan disimpan. Tapi kalau sudah sampah, jangan lama-lama disimpan, nanti jadi bau semua. Bikin sampah di koper, bau kopernya. Apalagi tempat pakaian, bau semua pakaiannya. Tapi kalau kita bukan sampah, kita adalah pengikut Yesus, memiliki seperti pikiran Kristus, dan jadilah sangat diberkati oleh Tuhan. Mari selalu tingkatkan di rumah Tuhan, melayani Dia, mengasihi Dia. Seperti Abraham, buatlah mesbah-mesbah, ya, sampai kepada mesbah mempersembahkan yang paling Dia kasih. Tuhan sangat memberkati. Kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.